Ya, selamat petang Sobat Sibi semua. Ya, ini menjelang petang ya semuanya ya. Eh, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Bertin Sapang yang akan menjadi moderator dalam acara kita 1 jam ke depan. Bapak Ibu, eh, acara ini mungkin acara yang paling ditunggu-tunggu banget ya karena ngobrol seru episode 9 ini adalah ngobrol seru di mana eh, yang diobrolkan ini adalah satu buku terbitan dari Pusat Perbukuan yang sungguh sangat banyak peminatnya seperti itu ya teman-teman ya. Eh, ada sudah bahkan itu sudah diunduh sebanyak 7.591 kali di CB untuk buku ini yaitu buku Kesatria Penjaga. Bahkan tadi ternyata juga di Kesatria Penjaga ini ditampilkan sebagai tampilan musikal, jadi ditampilkan sebagai drama musikal oleh SMP Negeri 30 Jakarta di acara yang barusan saja siang ini tadi dilaksanakan di Gedung A Senayan. Nah, mungkin Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita, memulai sesi untuk obrolan kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu. eh, kita tundukkan kepala kita, mari kita eh, berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Kita mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai sesi kita malam hari ini, sesi ngobrol seru dengan para penulis, ilustrator maupun dengan ada seorang pengajar yang juga akan ikut sama-sama berbincang dengan kita pada malam hari ini, pada petang hari ini, saya persilakan untuk mengawali ini semua kepada Pak Kepala Pusat Perbukuan, Pak Supriyatno, untuk menyampaikan pengarahannya dan juga membuka ngobrol seru kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak Bertin. Suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Terima kasih kepada para narasumber, ada penulis, kemudian juga ada eh, guru, juga ada tim ya, ilustrator dan juga teman-teman pusat perbukuan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Uh, Obrolan kita malam hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Bertin, merupakan episode yang ke-9 ya, untuk memperbincangkan buku produk pusat perbukuan, baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran. Pada kesempatan kali ini kita ingin memperbincangkan buku Ksatria Penjaga. Ini menjadi salah satu buku yang sangat diminati oleh para pembaca dan saya kira sangat tepat kalau kita bisa sampaikan, kita sosialisasikan pada webinar kali ini, pada episode yang ke-9 ini, dengan menghadirkan para tokoh, para pelaku yang memang membidani lahirnya buku ini. Itu terima kasih sekali lagi kepada Bu Francisca, juga Pak Suparjo, dan juga Mbak Herin Nisa ya, juga teman-teman yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, upaya kami di Pusat Perbukuan dalam memperkenalkan buku-buku, baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran ini, yang sebetulnya juga bisa diakses di CB ini,
adalah berupaya agar buku-buku yang telah diterbitkan di pusat perbukuan ya, bisa tersosialisasi dan tersebar luas, bisa dinikmati oleh para pembaca, para guru, para siswa, dan juga masyarakat pada umumnya. Dan ini diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap bahwa pada episode-episode berikutnya akan semakin banyak para guru dan juga siswa-siswa kita yang bisa mengikuti agenda webinar ini, mengingat ini adalah suatu kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu guru untuk bisa mengenal lebih jauh bagaimana mekanisme penyusunan buku ini, apa ide dan gagasan buku ini yang bisa didapatkan secara langsung dari para penulis maupun ilustratornya. Bapak dan Ibu, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mari kita ikuti dan nanti kami berharap ada banyak pertanyaan kepada para narasumber terkait dengan ide, gagasan, dan apa isi dari buku ini, sehingga saya kira kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Bapak Ibu para peserta webinar untuk bisa menggali lebih jauh apa isi pesan moral dari buku Ksatria Penjaga ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan webinar yang kami selenggarakan ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh para guru dan juga siswa-siswa dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih kepada para narasumber. Mudah-mudahan ini sekali lagi akan bisa membawa manfaat bagi para pelaku perbukuan dan para guru dan masyarakat pada umumnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat ya, sobat-sobat Sibi, bagaimana isi dari buku tampilan singkat lah ya, isi dari buku Kesatria Penjaga. Nanti teman-teman Sibi juga boleh nih mengunduh sendiri ya dari buku.kemdikbud.go.id untuk membaca secara utuh Kesatria Penjaga yang akan kita obrolkan pada malam hari ini. Nah, kita akan mungkin mulai sesi ini sebelumnya dengan memperkenalkan narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol santai pada malam hari ini ya teman-teman. Yang pertama tentunya adalah penulis dari buku Kesatria Penjaga ini sendiri, Mbak Francisca Emilia, yang dimana beliau ini ternyata suka jalan-jalan ke hutan, ke desa, menikmati ke gunung, pohon, sungai, bahkan ke pasar juga, yang mungkin kesenangan dari Mbak Emilia inilah yang kemudian melahirkan ya. Nah, Kesatria Penjaga yang isinya sangat alam sekali, tentang alam dan tentang hal yang menarik gitu. Kemudian Mbak Emilia juga senang nih membagikan keseruannya melalui cerita anak yang seperti yang kita bahas pada malam ini, termasuk juga bisa digunakan oleh mungkin anak-anak di bawah jenjang D sendiri, yaitu di usia SD, karena banyak ilustrasi yang menarik ya. Kemudian Bapak Ibu jika ingin melihat mungkin atau mengenal Mbak Francisca Emilia dengan lebih ini dekat lagi, bisa melalui IG beliau di @wayanbocah.
Oke, selanjutnya selain penulis itu saja, buku Kesatria Penjaga ini tidak mungkin ada ya teman-teman kalau tidak ada ilustrator. Nah, di mana ilustratornya inilah yang kemudian juga menambah kemenarikan dari buku ini sehingga buku ini kemudian menjadi buku yang sangat diminati oleh banyak orang. Nah, Mbak Hairinisa ini adalah seorang yang sangat senang menggambar sejak kecil gitu ya, dan sering mengikuti berbagai festival lomba seni di sekolah. Mbak Nisa tumbuh dari desa kecil nih di Wonosobo, Jawa Tengah. Oh, ternyata orang Jawa Tengah, Mbak Nisa. Rumahnya yang banyak dikelilingi kebun dan pemandangan indah banyak mempengaruhi gambarnya. Jadi Mbak Nisa nih memang senang nih menggambar landscape pemandangan, hutan-hutan, dan mungkin alam lainnya. Nah, hobi menggambarnya ia tekuni hingga kini dan menghasilkan banyak karya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin mengenal Mbak Nisa dan juga melihat gambar-gambar lain ya selain gambar-gambar yang ada di Kesatria Menjaga ini, bisa melihat di Instagram Mbak Nisa di BYK H B B BYK Hairin, N-nya tuh double ya di belakang. Agak susah ini bacanya nih ya Mbak Nisa ya. Nanti dicari saja ya Bapak Ibu untuk mengenal lebih lanjut. Ya, selanjutnya untuk narasumber kita yang ketiga ada Bapak Suparjo, SPD, peminatannya di biologi ya Bapak ya. Betul, Seorang Pak. kepala sekolah dari SMP Islam Dian Didaktika yang ada di Depok, Jawa Barat. Nah, beliau ini ternyata sudah mengajar sejak 1994. Wah, saya masih umur 1 tahun itu, Pak. Dan menjadi kepala sekolah sejak 2019. Beliau memiliki karya best practice yaitu Galaksi, strategi yang menjadi strategi penguatan literasi di SMP Islam Dian Didaktika pada tahun 2023. Beliau juga mendapat penghargaan juara 2 kepala sekolah berprestasi tingkat kota Depok tahun 2023. Kemudian 10 besar kepala sekolah inovatif Provinsi Jawa Barat tahun 2023, serta Kepala Sekolah Penggerak Terbaik tingkat Kota Depok tahun 2022. Wah, banyak sekali prestasi dari Pak Suparjo. Nanti kita mungkin mengharapkan obrolan kita pada malam hari ini tidak hanya tentang bagaimana menulis, proses kreatifnya saja, tetapi kita ingin tahu nih dari Pak Suparjo nih, dari sisi pembelajaran, apakah memang buku Kesatria Penjaga ini akan berguna nih untuk pembelajaran di kelas sebagai pengayaan bagi pembelajaran IPA ya khususnya ya di jenjang SMP misalnya, atau kalau untuk jenjang D kita bisa melihat itu sebagai pembelajaran yang baik untuk mengenal lingkungan atau alam ya. Oke, kita lanjut. Sebelum sebelum melanjutkan ke sesi perbincangan ya teman-teman, ada beberapa hal yang perlu menjadi aturan kita nih di dalam obrolan santai kita pada malam hari ini. Jadi Sobat Sibi yang mengikuti ini sudah ada berapa? Sudah ada 1.000 kah? Oh, sudah ada 1.000 peserta. Tidak 38 peserta ya yang sudah mengikuti. Ini Sobat Sibi silakan selama sesi bincang santai nanti akan dibagikan tautan pengisian umpan balik dan data untuk untuk sertifikat elektronik yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu. Tautan akan ditutup seiring dengan selesainya acara webinar. Nah, sehingga jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan ya, jika ada tautan yang akan dibagikan, silakan diisi untuk umpan balik bagi kami untuk dapat semakin menyempurnakan obrolan santai ini, dan juga untuk data bagi Bapak Ibu untuk menerima sertifikat elektronik. Sobat Sibi juga dapat mengisi survei. Waktu mengisi survei daring ini nanti pada bagian pertanyaan jenis layanan yang diterima bisa diisi dengan pilihan informasi perbukuan begitu. Jadi nanti tautannya mohon dipilih yang bagian layanannya adalah informasi perbukuan ya Sobat Sibi ya.
Nah, selanjutnya juga ada aturan nih untuk bertanya. Jadi, Bapak Ibu tidak kita punya aturan untuk bertanya di dalam kesempatan kali ini, obrolan santai kita ini, yaitu untuk bertanyanya harus lewat kolom Q&A yang ada di bagian bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung angkat tangan raise hand seperti itu, tetapi Bapak Ibu tolong bertanyanya melalui kolom menu Q&A yang ada di bagian bawah dari Zoom kita, menu Zoom kita di bawah itu ada tulisannya Q&A. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bertanya dengan menuliskan pertama nama Bapak Ibu, kemudian asal instansi Bapak Ibu, lalu pertanyaan ini nanti mau ditujukan ke siapa sih? Nah, selanjutnya yang terakhir baru menyebutkan pertanyaannya, tapi secara singkat aja, jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu, jangan terlalu banyak apa namanya pembukaannya gitu ya. Jadi langsung aja to the point, singkat aja apa sih yang mau ditanyakan ke narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Nah, nanti pertanyaan ini akan kami dipilih oleh panitia untuk dijawab langsung oleh narasumber setelah sesi bincang. Oke, semua kalau gitu aturannya sudah cukup dimengerti ya. Saya kira sudah cukup dimengerti. Kalau begitu kita akan lanjut saja ke sesi bincang bersama narasumber kita hari ini. Ada penulis, ilustrator maupun dari pengajar. Mungkin kita mau bertanya di awal pertama ke penulis dulu ya tentunya ya. Karena ini ide ini kalau tidak ada ide dari seorang penulis ini tidak akan terjadi nih Kesatria Penjaga yang diminati oleh banyak orang ini. Mungkin kami bertanya pertama kali ke Mbak Emilia nih. Mbak Emilia sendiri buku Kesatria Penjaga ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih Mbak Emilia? Kesatria Penjaga kita bayangannya mungkin kalau orang yang belum baca ya Kesatria Penjaga ini pasti bertarung-bertarung nih mungkin atau cerita yang uh, ma- bermain apa ya pertarungan seperti itu, petualangan seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih Kesatria Penjaga ini ceritanya tentang apa? Mungkin Mbak Emilia kami silakan. Terima kasih Mbak Bertin. Apakah suara saya masuk, Mbak? Masuk masuk Mbak. Oke. Selamat malam semuanya. Jadi Kesatria Penjaga ini ceritanya sebenarnya tentang ekosistem mangrove yang ada di antara samudra dan daratan. Jadi mungkin kalau memang tadi seperti kalau belum baca apa sih ini kok kesatria. Jadi ini melihat tentang ya sifat dari ekosistem mangrove ini yang menjadi kesatria seperti kesatria yang menjaga ya baik lautan maupun daratan. Wow, keren ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kesatria ini bukan kesatria yang mungkin kita lihat di film-film, tapi ada ternyata di alam kita ini ada sendiri loh kesatria, yaitu pohon mangrove yang bisa menjadi kesatria di darat dan di laut tadi kata Mbak Emilia. Mungkin lanjut kita Mbak Emil sendiri sebenarnya yang menginspirasi waktu menulis buku ini tuh apa sih gitu? Jadi inspirasi saya itu karena saya melihat bahwa ekosistem mangrove yang sekarang ini ada ya di antara darat dan laut itu sudah banyak yang mengalami kerusakan, baik dialihfungsikan menjadi untuk peruntukan yang lain. Padahal ekosistem mangrove ini kan fungsinya itu sangat luar biasa, baik bagi ekosistem, bagi manusia, bagi lingkungan sendiri, dan juga untuk semua makhluk hidup. Nah, mungkin ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini mungkin karena kekurang pedulian kita ya. Bisa jadi kurang peduli itu karena kita tidak tahu, kita belum mengenal ekosistem mangrove itu sebenarnya seperti apa. Jadi itu dari situlah saya mencoba menulis tentang ekosistem mangrove ini supaya nanti
pembaca Jendang D itu bisa mengenal lebih dalam tentang ekosistem mangrove. Oke, berarti memang ini semua tentang kepedulian dari Mbak Emilia ini yang tadi juga kita dengar ya di bionarasi suka jalan-jalan. Jadi mungkin waktu melihat itu jadinya wah ada yang menarik nih gitu untuk dibahas. Nah, mungkin Mbak Emil fenomena aktual di apa sih yang ada di dunia nyata yang mungkin juga sebenarnya berhubungan nih dengan keputusan Mbak Emilia untuk kemudian saya ingin menulis tentang mangrove begitu. Ya, sepertinya sebagian dari kita ya umumnya sudah mungkin sedikit tahu tentang ekosistem mangrove ini, terutama hubungannya dengan tsunami ya. Kita sering mengenal, oh ini bisa mencegah dampak dari tsunami. Itu karena kejadian di negara kita beberapa kali terjadi tsunami ya, terutama dulu yang di Aceh. Kemudian sering juga disampaikan ekosistem mangrove ini sangat baik untuk mencegah dampak kerusakan akibat tsunami. Padahal kan nggak hanya itu fungsi ekosistem mangrove itu. Jadi pada kenyataannya faktualnya ekosistem mangrove itu fungsinya sangat banyak, manfaatnya sangat banyak. Jadi inilah fenomena kenyataan yang ada, kenyataan dengan yang sesungguhnya, itu Mbak. Oh oke, berarti memang sudah ada riset juga malah justru ya di awal dari Mbak Emilia sebelum menulis naskah ini. Nah mungkin saya pengen nih sekarang tanyanya pindah dulu nih ke Mbak Hairinisa nih, mau nanya dulu Mbak Hairinisa sendiri kalau waktu itu kan pertama kali nih ketemu naskah ini kemudian mendapatkan tugas untuk menggambar atau membuat ilustrasi dari naskah buku Mbak Emilia ini, first impressionnya tuh gimana sih? Maksudnya gimana pertama kali waktu wah apaan nih gitu mungkin. Coba mungkin bisa dibagikan nih ke kita semua. Kalau first impressionnya, tentu saya senang sekali ya waktu pas pertama saya lihat naskahnya. Wah, ternyata banyak gambar hewan-hewan, terus kayak ada ekosistem yang di bawah, yang akar ke bawah itu tuh kayaknya nanti kalau saya gambar akan sangat seru, akan berwarna-warni, terus nanti juga ada burung-burung gitu. Saya seneng gambar hewan-hewan itu. Terus lihat naskahnya juga ternyata wah bagus, rangkaian kata-katanya bagus banget. Padahal itu kan lumayan berat ya ininya, tapi Mbak Emil menuliskannya dengan narasi yang indah gitu. Jadi saya senang sih waktu pas lihat naskahnya pertama kali. Oh, oke. Ya, karena memang menarik ya, karena Iya, seperti ada puisinya juga. iya Sudah betul. sempat baca ya, spill dikit ya semuanya. Jadi naskahnya memang sangat menarik sekali. Dan mungkin kalau misalnya tadi yang menginspirasi dari Mbak Emil sendiri, sudah kita tahu ya dari penulis naskahnya apa sih yang menginspirasi naskahnya. Nah, kalau misalnya dari Mbak Hairinesa sendiri, yang menginspirasi untuk memilih gaya gambar seperti ini tuh apa? Waktu saya dapet ini kan saya pertama dihubungin sama mentor. Nah, mentornya itu Bu Maya Lestari GF. Nah, beliau itu berpesan di awal kalau kamu bisa nggak menggambarkan eh, gambar dengan style realis tapi tetap indah, menyenangkan buat anak-anak gitu loh, colorful gitulah itu. Terus saya bilang kayaknya saya bisa deh Bu. Nah jadi saya lihat referensi-referensi gambarnya, terus saya juga lihat buku-buku non fiksi juga dari Usborne sama WS Kids. Nah itu dari situ saya juga nyontek-nyontek dikit, kira-kira style kayak gini bagus gak ya dipakai di sini gitu. Paling lihat-lihat buku-buku lain aja sama dapat arahan sama Bu Maya itu.
Oh, oke, Mbak. Emang dari awal disuruh realis. Oh iya, oke berarti ini sama nih sama penulisnya udah memang ini mungkin sehati, sama-sama sudah Visi. riset gitu. Ya. Bahkan waktu udah dapat naskah awalnya sendiri, ilustrator pun sudah riset ya. Mungkin kita kembali lagi ke Mbak Emilia. Eh, kalau Mbak Emilia sendiri, tantangan utama dalam membuat buku non-fiksi ini gimana sih Mbak Emil? Tantangan apa sih yang mungkin waktu itu dihadapi selama penulisan buku ini? Buat saya tantangan utama itu bagaimana menyampaikan ini kan karena buku non fiksi ya yang penuh dengan data ilmiah gitu. Bagaimana menyampaikan data-data ilmiah ini menjadi dalam bahasa yang menarik gitu untuk anak-anak. Karena sebagai orang dewasa saja saya juga kalau baca data-data ilmiah itu kan pusing gitu. Apa ya? Nggak cukup menarik untuk dibaca. Nah, jadi tantangan utama bagaimana nih data ilmiah yang penuh dengan mungkin angka, kemudian data-data ini supaya bisa lebih mudah dicerna oleh pembaca baik anak-anak maupun bahkan termasuk orang dewasa yang baca. Nah, ini jadi tantangan utama buat saya. Lagi kah? Oh, cuman itu ya tadi ya tantangannya ya. Ya, tantangan. Nah, kalau untuk proses kreatifnya sendiri ini Mbak Emil, gaya penulisan Mbak Emil ini kan waktu saya baca aja nih, wah kayak ada puisi dicampur dengan narasi itu sangat menarik gitu. Eh, Cara membacanya ya, ini saya spill lagi, jadi spoiler nih saya nih. Ini dari Mbak Emil sendiri gimana sih proses kreatif waktu menulis naskah dari Kesatria Penjaga ini yang ya kayak ada puisinya juga, tapi ada narasinya juga, tapi juga ada pengetahuannya gitu loh. Mungkin bisa dibagikan. Iya, jadi awalnya memang saya sempat sempat mengubah gaya bahasa karena awalnya memang sudah mencoba pakai gaya bahasa bertutur seperti itu ya yang diharapkan lebih menarik. Terus sempat berubah pikiran juga memakai gaya bahasa artikel ya seperti artikel populer pada umumnya. Nah, namun dengan arahan dari mentor ya, dari editor, ini dikembalikan aja ke seperti yang di awal gitu. Jadi biar berbeda dengan buku-buku yang sudah ada. Kalau kita pakai bahasa yang seperti umumnya kan nggak ada bedanya dengan buku buku teks ya mungkin yang sering kita baca buku pelajaran yang akan membosankan. Tapi dengan gaya bahasa bertutur yang mungkin boleh dibilang agak puitis gitu, ini bisa lebih menarik anak-anak untuk membaca ini. Oh, ini sesuatu yang berbeda dibaca bisa lebih menarik, terasa harapannya sih ini jadi anak-anak akan suka kalau udah suka tertarik jadi akan mau membaca sampai selesai. Begitu sih Mbak prosesnya. Wow, gila panjang banget ya Bu ya. Berarti ini sempat kayak berubah-berubah begitu ya gaya bahasanya dan akhirnya menemukan gaya bahasa yang gaya penulisan mungkin ya yang jadi tepat dan akhirnya ini menarik banget bagi banyak orang. Nah, mungkin informasi yang disajikan dari buku ini sendiri itu kan tentunya nggak mungkin dong Mbak ya kalau nggak ada riset gitu ya. Pasti ada riset. Mungkin bisa diceritakan risetnya nih pengalaman riset dari Mbak Emilia ini sendiri seperti apa? Jadi kebetulan saya ini juga sering ke hutan mangrove gitu, meskipun mungkin hanya untuk jalan-jalan ataupun melakukan satu kegiatan di sana. Ini memang berangkat dari pengalaman pribadi gitu. Jadi, namun kan tidak cukup ya. Apa yang pengalaman di lapangan ini kan hanya kita melihat permukaannya saja. Jadi mau nggak mau saya harus menggali lebih dalam.
Nah ini jadi saya sendiri juga belajar gitu, belajar banyak sekali yang saya pelajari. Mau tidak mau kita harus menyajikan satu naskah yang lengkap dari A sampai Z tentang mangrove, tapi dengan bahasa yang mudah, ramah, cerna gitu. Jadi mau nggak mau saya harus belajar banyak. Dan ini sumbernya tentu aja harus yang sumber-sumber terpercaya, tentu saja buku-buku dan jurnal. Umumnya sebagian besar adalah jurnal. Mungkin bisa dilihat di daftar pustaka ya, itu jurnal semua. Diusahakan jurnal-jurnal terbaru, jadi dari penelitian-penelitian terbaru. Dari situ, dari jurnal itulah yang disarikan ke dalam buku Ksatria Penjaga. Nah, itu pun nggak cukup sampai di situ, Mbak. Jadi setelah kita tulis, kemudian juga ada narasumber ahli ya yang memastikan bahwa informasi yang tercantum, baik narasinya maupun gambarnya itu betul sesuai dengan kaidah keilmuan. Oh, oke. Wah, risetnya panjang sekali ya ternyata, Bu. Tapi memang akhirnya ya buku ini jadinya sangat-sangat diminati dan juga sangat ini ya menyajikan informasi yang mungkin sangat update gitu dari hasil penelitian terkini karena tadi memang menggunakan jurnal-jurnal yang terkini juga ya dari Mbak Emilia sendiri. Nah, mungkin kita kembali lagi nih sekarang tukar lagi kita ke ilustratornya lagi nih, biar seru nih obrolan kita. Jadi agak nyambung nih. Kalau ilustrator sendiri, Mbak Hairenisa, tadi kalau Mbak Emil kan sudah menjelaskan nih tantangan-tantangannya dan proses kreatifnya. Kalau Mbak Nisa sendiri nih, apa sih yang menjadi tantangan atau kesulitan nih dalam menggambar ilustrasi dari Kesatria Penjaga? Tantangannya tentu yang pertama karena ini buku non-fiksi ya Mbak. Jadi kalau non-fiksi itu harus sama sesuai dengan aslinya karena kan bisa dibilang ini agak ilmiah. Jadi misalnya tantangannya tuh misalnya saya harus menggambar daun mangrove dengan jenis A gitu. Nah ternyata kadang-kadang saya nyari dengan style gambar saya ternyata kadang agak berubah sedikit gitu dan ternyata kalau pas sudah ditelaah wah ternyata kayaknya ini bukan mangrove jenis ini deh, bukan pohon jenis ini atau bukan ikan jenis ini. Nah, jadi mungkin tantangannya harus riset lebih dalam kali ya, gitu. Oke, kalau gitu itu tadi kan tantangannya ya. Mungkin proses kreatifnya nih, seperti apa kalau proses kreatifnya waktu menggambarnya? Eh, kalau proses kreatif mungkin sama seperti ilustrator-ilustrator yang lain, saya ngumpulin mood boardnya dulu, ngumpulin referensi dari Mbak Emil juga ngasih referensi yang cukup banyak yang bisa saya dijadikan sebagai acuan menggambar. Terus kalau misalnya dari Mbak Emil kurang, saya ngambil lagi nyari di internet kayak gitu. Terus selain itu, terus saya juga mengumpulkan buku-buku non-fiksi buat sebagai referensi. Jadi buku-buku yang dari Usborn gitu, rata-rata dari Usborn saya jadikan referensi karena buku Usborn tuh kan bagus banget ya. Dia non-fiksi, berat isinya, tapi bisa terlihat sangat menarik dan anak-anak tuh suka gitu. Jadi saya pengen belajar untuk bikin itu, saya pantengin tiap hari, saya buka-buka bukunya untuk saya jadikan referensi. Kemudian setelah itu saya buat storyboard, jadi semacam kayak panel-panel gitu. Saya buat satu persatu halaman ini, saya bikin thumbnailnya seperti ini. Satu bab saya bikin dulu kotak-kotak kecil, panelnya seperti ini, panelnya seperti ini. Setelah itu saya ajukan ke art director. Kemudian, oh kalau ini ACC baru saya mulai mengerjakan gambarnya gitu. Sama seperti yang lain, sketsa lalu habis itu mewarnai gitu. Oh, oke. Kalau begitu, kan tadi tuh sempet tuh tadi bilangnya waktu riset ini, kadang ada gambar nih yang apa beda nih dari yang seharusnya. Nah, untuk menjaga konsistensi nih bentuk dan gambar dan kualitas juga gambar dari di buku Kesatria Penjaga ini nih gimana, Mbak?
Coba Mbak, bisa nggak diceritain? Untuk menjaga konsistensi, tentu dari Mbak Emil sama Mbak Emil, mentor sama art directornya juga berulang kali ngeliatin eh, buku jadinya berupa PDF-nya, mereka mereka ngelihat satu-satu, meneliti satu persatu halamannya, ini kayaknya kurang deh gitu, ini kayaknya salah deh, bahkan dari desainernya pun juga beliau ngasih arahan gitu ke saya, ini kayaknya halaman yang ini halaman yang ini terlalu jomplang gitu, bahasanya jomplang dibandingkan halaman yang ini deh, kayaknya ini kurang kurang estetik gitu ibaratnya. Terus dari art director tentu sangat banyak memberikan masukan. Jadi misalnya kayak ini kayaknya di halaman ini kualitasnya kurang oke deh. Kamu kayaknya harus ganti gitu. Jadi saya lumayan banyak mengganti juga gambarnya buat menyesuaikan konsistensi kan. Terus juga kalau dari saya sendiri, saya paling ngeliat aja secara visual ini kayak ini bagus nggak nih halaman satu antar halaman satu ke halaman yang lainnya, apakah nyambung nggak ya, terus misalnya ini gambarnya terlalu penuh nggak ya, ini kayaknya kurang deh gitu. Saya selalu berulang kali ngeliatin per per gambar satu panel gitu, jadi bukan yang satu-satu, jadi biar kelihatan konsistensinya gitu. Wah, ya panjang banget ya Mbak ya. Kamu sangat-sangat, berarti kamu sangat-sangat ini ya, berusaha sekali ya, dan akhirnya terbayar dengan banyaknya buku ini itu diunduh dan dibagikan oleh banyak orang loh Mbak. Bahkan dibuat Alhamdulillah. drama musikal tadi siang itu di gedung Senayan, Kemdikbud. Ini Mbak Emil dan Mbak Wah. Nisa sangat bangga berarti ya dengan buku dan dengan kerja kerasnya ya. Wow sekali. Ini mungkin ke Mbak Emil lagi. Kalau Mbak Emil nih misalnya diberi kesempatan lagi nih untuk membuat buku non fiksi yang lain nih selain Kesatria Penjaga, kira-kira apakah nanti akan temanya lingkungan hidup lagi, ataukah mungkin ada tema lain gitu yang ada di pikirannya Mbak Emilia nih? Mungkin bisa di-spill Wah, dengan Mbak senang hati sedikit. Mbak kalau dikasih kesempatan untuk menulis lagi. Mungkin yang ingin saya tulis ini kalau tentang saat sekarang ini tentang perubahan iklim ya. Ini yang perlu sekali saat ini untuk diketahui kita semua termasuk anak-anak gitu Mbak. Oh, oke. Berarti perubahan iklim, wah nggak jauh-jauh dari lingkungan tetap ya Mbak ya. Karena Iya kesukaannya betul. Mbak Emil jalan-jalan ini jadinya semuanya serba lingkungan, tentang lingkungan. Tapi memang benar sih kita yang sekarang mungkin lebih ke perubahan iklim yang mungkin bisa jadi topik menarik yang bisa ditulis ke depannya ya Mbak Emilia. Semoga diberi kesempatan ya Mbak. Nah, mungkin Amin. Gitu lanjut. loh Mbak. Boleh, boleh. Nah, untuk mungkin pesan yang ingin Mbak Emilia sampaikan melalui buku Kesatria Penjaga ini nih. Apa sih ini pertanyaan yang untuk menutup dari semua Hmm. obrolan kita nih. Apa Sebenarnya dari buku ini tuh saya ingin kita tuh semua semakin menyadari gitu ya bahwa kita itu hanya bagian kecil dari alam semesta dan dari bumi pun kita hanya bagian yang sangat kecil sekali dan kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di bumi. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu hidup selaras dengan bumi sehingga nanti bumi itu umurnya semakin panjang dan kita pun tentu saja dengan kita dan generasi berikutnya akan dapat selalu menikmati fasilitas yang diberikan oleh Tuhan di bumi ini. Jadi kita hidup selaras dengan alam, dengan bumi. Gitu Mbak harapannya Mbak. Oke, wah dalam sekali ya maknanya. Jadi pesan dari Mbak Emil ini untuk kita tuh sama-sama hidup selaras dengan lingkungan, ya kita menjaga lingkungan juga ya Mbak ya, dan juga selalu ingat bahwa apa yang kita mungkin hitungannya kayak tabur tuai gitu ya, apa yang kita lakukan ke alam nanti akan kembali lagi loh ke kita gitu.
Nah, mungkin dari Mbak Nisa nih sekarang. Mungkin Mbak Nisa sendiri kan ini udah berjibaku yang sangat keras sekali untuk membuat sebuah kesatria penjaga yang sangat bagus sekali ini ilustrasinya ini. Ini mungkin ada pesan nggak yang mau disampaikan nih ke ilustrator yang lain, mungkin Mbak Nisa yang mungkin lagi menonton nih di Zoom ini gitu. Kalau dari saya semangat semangat buat teman-teman ilustrator, jangan sibuk nyari style karena ternyata kadang style kita menemukan waktu pas saat bekerja. Jadi waktu saya bikin sedikit cerita, waktu pas saya bikin Kesatria Penjaga ini, sebelumnya tuh saya nggak tahu kalau ternyata saya suka menggambar alam, Mbak. Jadi waktu pas menggambar Kesatria Penjaga, oh, kok ternyata aku nyaman sekali menggambar akar-akar. Aku ternyata kok nyaman sekali menggambar hewan-hewan ini, menggambar pohon-pohon ini. Nah, dari situ, wah ternyata saya memang lebih suka menggambar alam dibanding menggambar orang. Nah, mungkin buat teman-teman ilustrator di luar sana, mungkin kalian juga akan menemukan seperti itu. Jadi semangat buat nyari style. Nah, kita tuh pasti akan ketemu uniknya kita gitu. Paling itu aja deh The dari best. saya. Wah, the best banget lah nih pesannya Mbak Nisa nih. Berarti kita nih jangan nolak-nolak ya Mbak ya, nolak-nolak Iya style betul. gitu. Jangan Jangan-jangan kita suka. betul. Jangan-jangan waktu udah dikerjakan ternyata, oh ini ternyata saya gitu mungkin. Iya, betul. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman ilustrator didengar ya semuanya. Ya, mungkin sebelum ini sudah karena pertanyaan penutup, mungkin ada kata-kata mungkin terakhir dari Mbak Emilia dan Mbak Nisa sebelum kita menutup sesi perbincangan nih dengan penulis dan ilustrator. Dari Mbak Emilia dulu mungkin. Ada pesan lain kah untuk teman-teman di luar sana? Ya, kalau tidak ada, Maaf Mbak, sinyalnya agak gimana ya? oh sinyalnya Bisa diulang kurang. Mbak? Ya, mungkin kalau ada pesan-pesan lagi dari ke teman-teman semua yang menonton pada malam ini, gitu, mungkin ada pesan lagi untuk menjaga lingkungan atau yang lainnya dari Mbak Emilia maupun Mbak Nisa, kami silakan. Oke, kalau dari saya harapannya itu aja sih Mbak. Kita semakin peduli dengan lingkungan sekitar kita, kemudian bersama-sama ya, bersama-sama berbuat mulai dari sekarang, dari diri sendiri, dari hal-hal kecil gitu. Kalau semakin kita peduli, harapannya bumi kita akan umurnya semakin panjang, kita bisa hidup dengan nyaman, begitu juga generasi berikutnya, penerus kita. Itu aja Mbak. Oke, kalau dari Mbak Nisa, Saya apa ya? Jadi saya mungkin banyak baca buku aja karena ternyata sekarang apalagi buku Sibi karena ternyata sekarang buku Sibi menarik-menarik semua, ilmunya banyak, terus lucu, menarik, estetik. Jadi banyak-banyak membaca lagi. Selain tadi pesan tadi kayaknya udah sama semua sama yang saya pikirkan. ya oke. Ya mungkin Bapak Ibu tadi seperti pesan-pesan dari Mbak Emil maupun Mbak Nisa, ya kita banyak-banyak baca buku ya, karena mungkin ada banyak informasi yang mungkin kita belum ketahui nih di luar sana, tetapi ternyata bisa kita lihat nih dari buku dan buku sekarang itu jangan takut mahal atau apa begitu, tapi banyak kok website buku gratis khususnya di CB sendiri kita punya website yang bisa diunduh dan dibaca gratis oleh Bapak Ibu gitu ya di buku.kemdikbud.go.id. Mungkin yang belum baca Kesatria Penjaga nih langsunglah buka cus gitu ya, baru langsung download kalau misalnya mau bacanya nanti-nanti, kalau mau baca langsung bisa langsung baca online juga bisa, semuanya gratis, jadi tidak memberatkan Bapak Ibu semua. Ya, ya mungkin sekian ya untuk perbincangan kita dengan Mbak Emil maupun Mbak Nisa. Nanti akan kita lanjutkan kembali.
Oke, kita mulai kembali obrolan kita, tapi sekarang nih bukan dengan penulis dan ilustratornya nih ya Bapak Ibu ya, atau Sobat Sibi semua, tapi kita akan mau lihat nih gimana sih buku ini, buku Satria Penjaga yang tentang mangrove tadi yang udah disampaikan panjang lebar oleh Mbak Emilia maupun Mbak Nisa, yang sudah melalui riset yang sangat panjang juga, itu digunakan nih dalam pembelajaran. Kita undang mungkin Pak Suparjo bersama dengan kita untuk ngobrol tentang gimana sih buku ini bisa dimanfaatkan nih Pak di sekolah begitu ya. Nah, kalau menurut Pak Suparjo sendiri buku Kesatria Penjaga ini seperti apa sih Pak? Kan sudah pasti udah baca dong. Insya Allah. Ya. Terima kasih Mbak eh, Bertin. Mohon izin menyapa dulu teman-teman pendidik Nusantara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Salam hebat para pendidik seluruh Nusantara yang mengikuti webinar pada malam hari ini tentunya, dan juga teman-teman lain yang mungkin mengikuti di channel yang lain gitu. Pertama saya menyampaikan terima kasih bisa diundang di webinar ini, tentunya menjadi pengalaman bagi saya pribadi setelah mengikuti yang cukup panjang dari rangkaian-rangkaian sebelum webinar ini. Dan setelah kami membaca karya Mbak Francisca Amelia ini, ya tentunya saya sangat apresiasi sekali, luar biasa, memberikan inspirasi yang sangat besar bagi tentunya kita sebagai warga negara, memberikan apresiasi yang besar bagi warga negara, seluruh warga Nusantara, seluruh rakyat Indonesia, bagi yang membaca. Karena apa? Kita melihat bahwa kita ini kan negara maritim, kemudian juga negara kepulauan. Tentunya kita banyak perbatasan-perbatasan antara laut dan daratan. Dan sebagian besar bahwa antara daratan dan lautan ini ditumbuhi oleh hutan-hutan mangrove begitu. Dan yang menjadi sangat menyedihkan bahwa berita-berita yang sering kami dengar bahwa hutan-hutan mangrove yang ada di Indonesia ini sudah cukup banyak yang mengalami kerusakan, mungkin kepunahan, dan juga berdampak kepada pulau-pulau di sekitar mangrove ini yang kecil mungkin jadi hilang, Pak. Nah, tulisan Mbak Emilia ini luar biasa, memberikan inspirasi bagi saya pribadi, dan tentunya saya yakin teman-teman pendidik hebat juga terinspirasi dengan baca buku ini. Dan juga saya yakin betul bahwa ini adalah ide kreatifnya Mbak Emilia, ini salah satu sumbangsihnya ke negara untuk memberikan ide-ide baiknya melalui tulisan-tulisan yang indah, yang puisi sekali, kemudian narasinya narasi sastra, luar biasa semuanya itu. Tentunya mudah-mudahan nih buku ini bisa bermanfaat bagi tentunya, karena saya seorang pendidik ya, bagi pendidik bisa membaca, bisa mengimplementasikannya nanti dalam pembelajaran. Begitu Mbak Bertin. Ya, oke, betul sekali ya Pak. Karena ini sudah sangat bagus sekali ya bukunya kalau kita lihat ya. Kalau mungkin teman-teman Sibi, Sobat Sibi yang udah baca mungkin akan melihat betapa bagus sekali informasi yang disampaikan melalui buku ini. Nah, mungkin dari Pak Suparjo sendiri, buku Kesatria Penjaga ini nih bisa kita implementasikan nih ke mapel apa saja sih Pak? Mungkin para guru-guru yang mengikuti Zoom ini bingung nih, aduh kita apakah cuman IPA saja atau mungkin ada yang lain? Ya, baik Mbak Bertin. Sebelumnya saya juga menyampaikan tentunya apresiasi yang tinggi kepada Mbak Hairinisa ini sebagai ilustratornya, luar biasa dengan aneka gambar yang warna-warni, menarik tentunya bagi para pembaca, khususnya bagi anak-anak siswa atau pelajar. Kalau di sini
dipetakan ke fase D, khususnya di SMP, tentunya ini sangat menarik ilustrator yang dibuat Mbak Harinisa ini. Dan bagaimana apakah bisa diimplementasikan dalam pembelajaran? Saya yakin betul bahwa buku ini bisa diimplementasikan dalam pembelajaran, bahwa tiap sekolah atau satuan pendidikan ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya bagi sekolah yang punya karakteristik di pesisir, di pantai, saya yakin betul nih kayaknya menjadi muatan lokalnya bagi para penduduk atau warga di pesisir ya, agar mereka ini jadi peduli, jadi merawat. Namun bagi kita yang karakterisnya di kota atau di pedesaan juga wajib juga harus tahu, karena kita sebagai negara maritim, negara kepulauan, banyak hutan-hutan mangrove yang kita kadang berkunjung kurang kepedulian kita, kadang malah menimbulkan atau menambah kerusakan. Misalnya ya dengan sedikit melempar sampah di hutan mangrove, itu kurang kepedulian kita pada saat berkunjung. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin di luar karakteristik sekolah di pesisir atau di kota maupun desa, kalau berkunjung ya ayo kita bersama-sama peduli terhadap hutan mangrove ini. Memang ini salah satunya, buku ini ya bisa diimplementasikan di dalam, kalau bagi kami di karakteristik sekolah di kota ya sebagai bahan matrikulasi, Mbak Berlina, atau pengayaan. Jadi anak membaca sebagai pengayaannya, sebagai bagian dasar dari pembelajaran terdiferensiasi bisa masuk akhirnya. Tidak hanya menggunakan kontennya satu aja, ayo anak-anak kita arahkan bisa membuka buku digitalnya yang ada di CB ini sebagai referensi, sebagai materi matrikulasi. Begitu Mbak Verti. Oke, berarti memang ini bisa sangat-sangat bisa sekali untuk digunakan dalam pembelajaran ya Pak ya. Betul Nah, Mbak. nah kalau dari Bapak sendiri ini, kira-kira kalau guru-guru ingin menggunakan ini dalam pembelajaran, ide seperti apa sih yang perlu, yang bisa mungkin digunakan oleh guru-guru untuk memanfaatkan buku Kesatria Penjaga ini dalam pembelajaran? Ya, tentunya bagi pendidik dan saya pribadi setelah membaca, ya tentunya banyak muncul ide-ide kreatif dalam pembelajaran yang berkaitan isi materi yang ditulis oleh Mbak Emilia ini. Karena di sini menjelaskan tentang ekologi, tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup. Kalau saya bahas lagi tentang ada sel, ada bagian-bagian dari ekosistem, ekologi secara menyeluruh. Kemudian bahkan Mbak Emilia ini juga menjelaskan tentang bagian kecil dari taksonomi ini hewan maupun tumbuhan yang ada di ekosistem mangrove. Maka dengan baca ini akan muncul ide-ide kreatif, tentunya sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kami terapkan di sekolah, bahwa pembelajaran harus dengan pembelajaran yang terdiferensiasi, ya menggunakan misalnya dengan metode problem based learning atau PBL, atau juga kalau bagi masyarakat pesisir bisa langsung project based learning ya. Nah, itu ide-ide kreatif, atau mungkin juga bisa karena ini buku ini diambil dari data-data ilmiah, dari penelitian, maka bisa juga ini sebagai metode yang digunakan dalam pembelajaran melalui discovery, melalui inquiry secara kecil-kecilan sesuai dengan tingkat siswa yang membaca, Mbak Bertin. Begitu, Mbak Bertin. Wah, banyak sekali ya Pak ya, berarti yang bisa kita gunakan nih ide-ide kreatif dari guru-guru. Tadi cuman sedikit contoh nih dari Pak Suparjo, tapi bagi Bu Iya, Guru tentunya pasti udah bisa berpikir sendiri kan apa iya, yang mungkin akan dilakukan dengan buku ini. Nah, kalau betul. buku ini sendiri, apakah memang hanya bisa diimplementasikan dalam pembelajaran intrakurikuler saja atau Ya, mungkin yang ya, lainnya Pak? betul, Mbak. Bahwa setelah membaca buku ini, saya terinspirasi bahwa buku ini sebenarnya tidak hanya bisa diimplementasikan dalam intrakurikuler atau mata pelajaran aja,
Tapi bagi tadi sekolah yang punya karakteristik pesisir atau perbatasan laut dan apa ini daratan ini yang ada hutan mangrove-nya bisa diimplementasikan dalam kurikulernya, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya atau P5. Di situ sangat luar biasa kalau bisa menjadikan hutan mangrove ini sebagai misalnya adalah proyek P5-nya dengan tema misalnya kearifan lokalnya bagi penduduk pesisir. Kemudian gaya hidup berkelanjutan bagi penduduk pesisir. Nah, sehingga akan muncul nilai-nilai kesadaran yang tinggi bagi masyarakat pesisir. Budaya-budaya itu akan terus terbangun. Jangan sampai setiap tahun ini kita banyak apa ini diceritakan oleh Mbak Emilia ini pulau-pulau kecil tenggelam begitu ya Mbak Emilia. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tapi dengan adanya hutan mangrove ini, dengan diberikan apa ini kesadaran bagi anak-anak kita, terutama ya memang yang bersentuhan langsung adalah anak-anak pesisir pantai, ya salah satunya proyek P5 ini. Nah, sehingga nanti akan terus terawat, maka ada isu-isu bencana itu yang terutama misalnya gelombang tsunami atau apa yang lain, bisa gelombang yang besar bagi warga pesisir akan terhindar. Kemudian juga pulau-pulau kecil ya kemungkinan tidak akan apa ini tenggelam. Belum lagi nilai ekonomi. Kalau ini nanti bicaranya, kalau saya pribadi karena berlatar belakang biologi sebatas itu, tapi kami membaca bisa juga dengan materi-materi pembelajaran yang lain karena di situ ada nilai-nilai ekonomi yang besar. Mbak Emilia mengungkap, wah ini dari hasil laut sampai ke dapur, sampai ke meja, kemudian jadi pangan, luar biasa, menginspiratif sekali. Itu Mbak Bertin. Ya, oh, berarti memang ini tidak hanya kita bisa memanfaatkan ya buku ini di dalam pembelajaran Bapak Ibu guru, Ya, mungkin ya Sobat Sibi yang seorang guru bisa juga nih bisa jadi project based learning, bisa jadi proyek P5, penguatan profil pelajar Pancasila juga, iya, iya. bahkan sampai mungkin bisa jadi project ekonomi begitu ya, proyek ekonomi di sekolah. Betul. Seru juga ya sepertinya. Seru, seru. Ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah nih, apa sih harapan Pak Suparjo nih untuk buku-buku pendidikan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek sendiri? Iya. Eh, Setelah membaca ya satu ini yang diberikan ke kami ini luar biasa ya, ternyata banyak buku-buku dari terbitan Kemendikbud melalui CB-nya ini luar biasa. Mudah-mudahan terus kami bisa bergabung, anak didik kami bisa nanti bisa juga mengikuti apa itu sumber-sumber belajar dari CB ini, Mbak Bertin. Oke, berarti memang ini ya teman-teman mungkin yang belum tahu atau yang mungkin Ya, baru tahu ingin membaca juga Kesatria Penjaga ini dan juga buku-buku lain ya di CB iya, ya. Itu bisa membuka langsung ke websitenya, benar ya Pak ya, di iya, buku.kemdikbud.co.id. Jadi di iya. Oh, buku.kemdikbud.co.id di situ bisa baca iya, langsung dan bisa juga mengunduh kalau misalnya mau di-share ke yang lain, ke teman-teman ya. guru yang lain gitu. Satu lagi, Nah, Mbak. mungkin ada penutup nih Pak, pesan Oke. penutup dari Pak Suparjo nih Ini untuk teman-teman guru. ya teman-teman guru, mudah-mudahan ya dengan terbitnya buku Satria Penjaga ini bisa teman-teman pendidik hebat seluruh Nusantara bisa membaca, bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran, tentunya juga memunculkan kesadaran anak-anak didik kita, akhirnya nanti terbangun budaya-budaya untuk bisa merawat kearifan lokal yang ada di pesisir, terutama hutan mangrove ini. Betapa besar potensi di hutan mangrove ini secara nilai ekonomi, secara ekologi, dan juga yang lain. Kemudian yang terakhir juga, ini untuk Mbak Emilia, ini terbitannya kan baru fase D ya. Tapi kalau alangkah baiknya juga dibuatkan untuk fase yang bawahnya, dengan kalau lihat ilustratornya Mbak Herinisa, saya yakin sangat menginspirasi anak-anak SD untuk
ikut juga mulai membaca atau mulai memberikan nilai-nilai kesadaran terhadap hutan mangrove ini. Mungkin begitu Mbak Bertin. Oke, terima kasih banyak Pak Suparjo mungkin atas kontribusinya. Mungkin ya di sini kita ngobrol seru juga nih. Jadi teman-teman guru punya pemikiran yang mungkin dibuka lagi untuk memanfaatkan ternyata tidak hanya buku-buku pelajaran aja nih, ternyata buku-buku bacaan ringan nih seperti Ya, Kesatria Penjaga ini bisa digunakan juga loh dalam pembelajaran. ya, Nah, kita mungkin akhiri obrolan kita nih dengan para narasumber. Kita mau masuk ke sesi selanjutnya ya, Sobat Sibi, yaitu ya. sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab yang pertama ini dari Bu Lilis Nurjana. Ini seguru juga nih, guru dari MTS Darul Ulum Majalaya. Pertanyaannya untuk Mbak Emil. Nah, Mbak Emil, gaya bahasa bertutur buku Kesatria Penjaga bagus dan indah sekali. Bagaimana sih cara Mbak Emil membuat narasi sebagus itu? Apa ada tipsnya? Apakah melihat kamus dan ensiklopedia juga? Atau bagaimana? Nah, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu Bu, ini ada yang kepo Bu, gimana cara Mbak Emil untuk membuat gaya bahasa yang sangat seru? Silakan mungkin Mbak Emil bisa langsung menjawab ya. Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan pertanyaan juga silakan melalui kolom Q&A ya. Nah, terima kasih pertanyaannya dan apresiasinya Bu Nurul. Eh, tips khusus ya, yang jelas meskipun bahasanya bis atau banyak bis ya bahasa Indonesia dan kita EYD kemudian KBBI sudah pasti. Jadi tetap thesaurus juga ya. Jadi meskipun bahasanya itu tetap kaidah-kaidah bahasa itu yang harus kita pakai. Tipsnya sih ya banyak baca aja sih. Jadi banyak referensi buku yang itu sih Mbak tipsnya untuk Bu Nurul. Jadi sebenarnya kita banyak baca dan tadi termasuk juga kamus, ensiklopedia, KBBI ya, IYD, thesaurus itu yang jadi penulis ya itu apa ya kitabnya penulis harus dengan bahasa apapun. Ya, Begitu Mbak. oke, terima kasih Mbak Emil. Ini dari Bu Lilis tadi sudah diberikan tips tuh Bu. Harus banyak baca buku dulu ya, memang pasti ya. Banyak baca buku, ya kemudian ya kamus dan thesaurus atau apapun yang itu menjadi tambahan lah mungkin untuk alat tambahan untuk ini. Tapi yang pasti yang paling utama adalah baca buku ya Mbak Emil ya. Baca bukunya yang banyak biar kosakatanya juga banyak gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti mungkin kita bisa tutup ya sesi obrolan kita pada malam hari ini. Atau ada penutup? Ada video kah? Kalau tidak ada, Ya. ya ada video mungkin ya yang mau ditampilkan dari. Oh, ini ternyata ada pertanyaan lagi satu nih ternyata ya Bapak Ibu sebelum tertutup dia udah muncul nih. Nah, ini dari Mbak Rini Utami, apresiasi sekali dengan Mbak Hairi Nisa selaku ilustrator hebat ada buku Kesatria Penjaga. Boleh berbagi tipsnya nih dari Mbak Rini Utami dari SMPN 2 Kepil. Silakan Mbak Nisa mungkin mau bagi tips menjadi ilustrator hebat katanya Mbak. Aduh, tipsnya mungkin banyak latihan aja Bu, banyak menggambar setiap hari gambar aja apa yang ada, apa yang disuka, gambar misalnya apa yang ada di depannya, live drawing gitu-gitu. Pokoknya banyak latihan aja nanti lama-lama jadi bisa gitu.
Oke. Sih banyak latihan ya Mbak Rini. Banyak latihan, betul. Mbak Rini itu tipsnya adalah banyak latihan dan kalau memang ingin menggambar ya gambar aja, jangan takut salah dulu gitu ya Mbak ya mungkin ya. Nah, intinya Mbak belajar terus latihan terus sampai bisa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu karena tidak ada pertanyaan lagi, ada satu lagi. Kalau kita mau nonton video dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada video yang akan kita tampilkan dulu sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini. Ada gitu. Sudah ya. Nanti baru siang ini tadi Kesatria Penjaga ini dibuat menjadi proyek oleh SMP Negeri 30 Jakarta menjadi tampilan seperti musikal seperti itu ya. Seperti drama musikal seperti itu. Mungkin kalau ada Bapak Ibu, kami berikan masih kesempatan nih sebelum kita menutup acara kita untuk bertanya jika ada apa yang ingin ditanyakan lagi kepada tiga narasumber kita. Ada? Kalau tidak ada, ya kita akan menutup acara kita seperti tadi yang sudah mungkin kesimpulan yang kita bisa dapatkan hari ini dari obrolan santai, obrolan seru kita di episode 9 yaitu Kesatria yang membahas tentang buku non-fiksi Jenjang D, Kesatria Penjaga. Kita bisa mendapatkan pesan dari penulis, bahkan dari ilustrator dan juga dari pendidik yaitu yang diwakili oleh Pak Suparjo di sini bahwa menjaga alam itu sangat-sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita lakukan kepada alam itu juga akan kembali kepada kita gitu. Dan alam ini karena sudah memberikan banyak hal pada kita, ya waktunya sekarang kita juga memberikanlah sesuatu untuk alam ini, yaitu dengan menjaganya, dengan lebih memperhatikan alam ini dan hidup selaras dengan alam lingkungan di sekitar kita. Ya nggak perlu terlalu besar ya, mungkin oh saya jadi pengen menanam mangrove gitu langsung gitu nggak juga, tapi dengan cara-cara yang lebih kecil lebih sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan saja itu juga sudah adalah sebuah eh, sebuah cara bagi kita untuk menjaga alam ini. Ya mungkin obrolan seru begitu, kita tutup obrolan seru kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber, kepada Pak Kepala Pusat Perbukuan yang tadi juga sudah membuka acara ini, dan juga kepada Sobat Sibi semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah berpartisipasi dalam acara Ngobrol Seru episode 9 yaitu membahas Kesatria Penjaga buku non-fiksi Jenjang D. Sekali lagi saya ingatkan kalau ingin membaca buku ini dan mulai kepo nih yang mungkin yang belum baca, silakan baca bukunya di buku.kemdikbud.go.id, bisa langsung dibaca online ataupun mau diunduh dulu juga bisa, dan juga bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lain baik itu orang tua maupun kepada guru, teman-teman guru yang lain. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam semuanya.